sejahtera untuk kita semua, yang terhormat dosen penguji utama, yang terhormat dosen penguji 1 dan penguji 2. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Multilingual Berbasis Konten dan Konteks Budaya Lokal Etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Latar belakang penelitian: pendidikan adalah upaya peningkatan mutu peserta didik setelah melalui usaha-usaha dari proses belajar guna untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud yaitu agar siswa mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya supaya dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil observasi serta kegiatan wawancara yang dijalankan di SD Ritosoro pada bulan November 2018 menemukan bahwa bahan ajar yang sekarang digunakan di sekolah-sekolah masih menggunakan bahan ajar cetak yang disediakan oleh pemerintah yang kurang mengedepankan unsur budaya lokal masyarakat setempat dengan menerapkan multilingual dalam proses pembelajarannya. Sekolah-sekolah sebagian besar belum mengintegrasikan multilingual dalam proses pembelajarannya. Minimnya usaha guru dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks budaya lokal. Kemampuan nalar siswa masih sangat minim. Bahan ajar cetak ini juga dinilai kurang menarik dan membuat siswa mudah jenuh dan jarang dalam membacanya. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian pengembangan bahan ajar multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku untuk kelas 1 sekolah dasar. Rumusan masalah: 1. Apakah dapat dihasilkan bahan ajar multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku yang selaras dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 1? Yang kedua, bagaimana kualitas hasil uji coba produk pengembangan bahan ajar multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku untuk siswa sekolah dasar kelas 1. Tujuan pengembangan: yang pertama, untuk menghasilkan bahan ajar multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 1. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas dari hasil uji coba produk pengembangan bahan ajar multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku untuk siswa sekolah dasar kelas 1. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1.1 Kajian teori. Yang dibahas pada bagian ini yaitu hakikat bahan ajar multilingual, hakikat budaya lokal, pembelajaran tematik di sekolah dasar. 2.2 Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 2.3 Kerangka berpikir. Alur kerangka berpikir. Undang-undang mengisyaratkan dalam proses pembelajaran, guru harus menyusun bahan ajar yang kontekstual, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak guru yang menggunakan bahan ajar yang sudah jadi. Guru juga diwajibkan untuk mengintegrasikan multilingual ke dalam proses pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu guru mengembangkan bahan ajar cetak multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku dengan model pengembangan EDI. Kemudian guru menyusun bahan ajar cetak multilingual. Kemudian melakukan uji coba produk. Setelah mendapatkan hasil dari uji coba produk, maka bahan ajar cetak multilingual berbasis budaya lokal Ngada ini siap digunakan sebagai sumber belajar di sekolah. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan model penelitian pengembangan. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan menjadi salah satu jenis penelitian yang prioritas utamanya yaitu pengembangan dan validasi produk-produk tertentu. Tujuan dari penelitian pengembangan dari penelitian ini yaitu dapat mengembangkan dan menghasilkan perangkat bahan ajar multilingual. 3.132 Model penelitian pengembangan. Model perangkat bahan ajar multilingual ini dengan menggunakan model pengembangan ID. Seperti yang dijelaskan Teke dan Kirma, tahapan penelitian pengembangan pada model ini yaitu
ada tahap analyze, development, design, implementation, dan evaluation. 3.3 uji coba produk. Desain uji coba. Instrumen yang berupa angket dinilai oleh ahli konten atau materi pada kelaikan isi dari materi ajar. Ahli desain pada kelaikan desain produk bahan ajar yang dikembangkan. Ahli bahasa pada kesesuaian penggunaan bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa Inggris. Subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini antara lain guru kelas 1 sekolah dasar sebagai ahli konten atau materi yang diambil dari SD Rute Solo. Yang kedua, dosen STKIP Citra Bakti sebagai ahli bahasa Indonesia dan ahli desain produk bahan ajar. Yang ketiga, guru SMP Citra Bakti sebagai ahli bahasa Inggris. Dan yang keempat, seorang tokoh penulis buku bahasa daerah Bejawa sebagai ahli bahasa daerah. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen. Yang berikut, hasil penelitian dan pembahasan. Desain awal produk. Langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu tahap analyze, yaitu melakukan analisis terhadap kompetensi dasar, kompetensi inti, dan karakteristik siswa sekolah dasar. Yang kedua, melakukan tahap desain. Desain di sini yaitu menyusun draft bahan ajar, kemudian mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran, mendesain cover, kemudian tahap development yaitu melakukan pengembangan materi yang berkaitan dengan konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada, kemudian melakukan pengembangan ketiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Tahap implementasi. Tahap implementasi ini melakukan uji coba ke semua ahli yang menilai bahan ajar multilingual. Kemudian tahap evaluasi. Setelah melakukan tahap implementasi, kemudian melakukan tahap evaluasi, dan tahap evaluasi ini menjadi revisi produk dari semua masukan, saran, perbaikan yang dilakukan oleh ahli yang menilai bahan ajar ini. Data hasil uji coba produk yang dikembangkan dari setiap ahli. Ahli konten dengan skor rata-rata 4,72 dengan kriteria sangat baik. Ahli bahasa Indonesia rata-rata skor 4,75 dengan kriteria sangat baik. Ahli bahasa daerah rata-rata skor 3,75 dengan kriteria baik. Ahli bahasa Inggris rata-rata skor 4,46 kriteria sangat baik. Ahli desain bahan ajar rata-rata skor 4,76 dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan data perolehan uji coba di atas telah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu peneliti berhasil mengembangkan bahan ajar cetak multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema benda hewan dan tanaman di sekitarku, serta bahan ajar yang dikembangkan ini telah bertimpal dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 1 di Kabupaten Ngada, khususnya daerah Bejawa, karena bahan ajar yang dikembangkan berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada. Yang kedua, peneliti berhasil mengembangkan bahan ajar multilingual dengan perolehan kriteria validasi hasil uji coba produk sangat baik. Kesimpulan, dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa bahan ajar cetak multilingual berbasis konten dan konteks budaya lokal etnis Ngada pada tema benda hewan dan tanaman di sekitarku yang dikembangkan masuk dalam kategori sangat baik dan cocok dengan karakteristik peserta didik kelas 1 sekolah dasar di Kabupaten Ngada, khususnya daerah Bejawa. Selain itu, bahan ajar multilingual yang dikembangkan sudah layak untuk dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ngada, khususnya di daerah Bejawa, spesifiknya lagi pada kelas 1 sekolah dasar. Sekian pemaparan sidang skripsi saya. Sekian dan terima kasih.